Selamat berjumpa kembali sahabat Kinanti, sahabat Youth Kinanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Kita mau belajar sahabat Youth Kinanti, yaitu tentang kesehatan mental atau bahasa Inggrisnya mental health. Mental health, kesehatan mental. Ini Pak Wendy apa-apaan sih? Kesehatan mental. Emangnya kami ini nggak sehat mentalnya? Hah? Kenapa? Kami ini kan remaja yang periang, sukacita, penuh dengan tawa, bahas-bahas mental health. Sakit mental dong saya. Sakit mental dong saya. Nah, ini dia. Kita berpikir bahwa anak-anak usia remaja itu tidak mengalami yang namanya, bisa terjadi yang namanya gangguan mental, yaitu kesehatan mental. Dan kalau anak-anak teman-teman youth yang dikasihi Tuhan, mereka yang di usia dewasa mengalami gangguan kesehatan mental, itu justru tidak tiba-tiba. Justru dimulai dari semenjak dia bahkan masih kecil. Bahkan beberapa ahli bahkan dari dalam kandungan itu yang menyebabkan seseorang itu mentalnya sehat atau mentalnya tidak sehat itu dari mulai usia anak-anak, bahkan sampai usia remaja. Jadi ngapain sih bahas-bahas tentang mental health, kesehatan mental? Nah, ada satu yang menarik ini teman-teman youth. Di era-era pandemik itu ada satu survei yang dilakukan di 9 negara tentang usia-usia anak youth ya, anak-anak remaja. Selama masa pandemik, 27% mengalami kecemasan, 15% mengalami depresi. Berarti ini udah berapa tuh? 42%, hampir setengahnya kan? Lalu apa penyebab yang kemudian kesehatan mental itu terganggu pada saat selama pandemik? 46% tidak bisa melakukan hobi. Kayaknya lebih deh. Betul kan? Kita nggak bisa futsal, kita nggak bisa berenang, kita nggak bisa kumpul-kumpul dengan teman. Yang biasanya kalau weekend bisa ke puncak, bisa kemana. Sekarang kan nggak boleh sama sekali. Semua di masker, nggak boleh sentuhan, nggak boleh teriak-teriak. Keluar uap air tuh, keluar droplet. Nanti menularkan orang. Waduh. 36% kurang termotivasi mengerjakan pekerjaan rumah. Ya karena apa, yang biasanya juga di luar rumah, jarang di rumah, sekarang tiba-tiba di rumah. Sama orang tua, cuci piring, cuci gelas, pel, bersihin genteng. Bersihin genteng. Orang tua macam apa suruh bersihin genteng? Ya genteng gak usah dong, mama papa dibersihin. Ya kurang lebih begitulah. Kan disuruh kerjaan rumah. 43% wanita dan 36% pria memiliki persepsi negatif tentang masa depan. Nah, ini contoh nih. Jadi tanda-tanda orang yang punya kesehatannya terganggu. Sudahlah, madesu, masa depan saya suram. Nah, udahlah. Dia tidak ada harapan, tidak punya motivasi, tidak punya keinginan, sikap optimis tentang masa depan. Waduh. Kalau anak youth aja yang kamu masih remaja, gak punya semangat seperti itu, mau jadi apa? Ya, 43% wanita, 36% lelaki punya persepsi negatif tentang masa depan. Kemudian 73% merasa butuh pertolongan. Saking stres kali. 40% malas melakukan apa-apa. Waduh. Kalau 40% malas melakukan apa, nah itu tanda-tanda tuh. Tanda-tanda tentang kesehatan mental itu mengalami gangguan. Ya, kamu sahabat youth Kinanti, bagaimana mental kamu? Apakah mengalami gangguan? Nah, ada catatan lain nih. Salah satu tanda mental mengalami gangguan itu kan berakhir dengan dari cemas bisa kepada depresi. Apa itu tandanya? Cemas bisa jadi depresi. Jantung berdetak, mengalami gangguan detak jantung. Senin sampai Rabu berdetak, Kamis sampai Sabtu berhenti.
Bukan begitu maksudnya. Ya, gangguan lah ya, nanti lihat aja. Jadi gangguan. Aduh rasanya kenapa sih saya cemas, takut, ada yang begitu kan. Keluar keringat dingin. Ya, tiba-tiba keluar keringat dingin di telapak tangan. Kemudian hilang energi. Tiba-tiba rasa lemes badan. Bukan lemes beneran, bukan. Kalau lemes beneran itu kan kayak orang kurang makan, dehidrasi, itu lemes. Ini tiba-tiba kehilangan energi. Ya, badan ini yang mungkin badan sahabat Yudki nanti yang 50 kilo, tiba-tiba terasa berat badan itu 100 kilo. Nah itu namanya kehilangan energi. Kemudian ada rasa tidak berguna. Aduh, saya ini gak berguna. Saya ini tidak ada manfaatnya. Saya ini rasa tidak dimiliki, tidak diinginkan. Rasa tidak berguna, itu tanda-tanda kesehatan mental terganggu. Kemudian yang lebih parahnya lagi, suka menyakiti diri sendiri. Nah itu dia. Ada nggak nih sahabat Yudki nanti yang suka silet-silet tangan, pakai peruncing pensil, pisaunya diambil. Ini Pak Wendy ini ngadepin yang begini sudah beberapa anak Yud. Ya, dinasehatin, didampingin, kesepian mungkin ya, atau banyak berantem sama orang tuanya. Susah konsentrasi, mengalami gangguan tidur. Yang parahnya lagi, punya keinginan bunuh diri. Wow, jangan dong. Masa orang tua gedein kamu mau bunuh diri? Ingat, waktu lahir, biaya lahir berapa? Sebelum bunuh diri ingat-ingat. Biaya makan kamu dari kecil sampai sekarang berapa? Biaya sekolah, ayo ingat-ingat. Baju, pakaian, sepatu, waktu dari orang tua. Guru-guru yang ngajar kamu, ayo ingat-ingat berapa? Jangan kalau mau meninggal, mau bunuh diri, hutang ditinggalin. Ya nggak begitulah ya. Jadi kita itu disayang Tuhan, disayang. Ya kalau namanya keluarga atau ada pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan, ya wajar saja sahabat Yud. Kita ini hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Kan orang-orangnya juga tidak sempurna di sana. Nah sahabat Yudki nanti, kita perlu terus meningkatkan kesehatan mental. Maka salah satunya ini ada obat untuk mengatasi kesehatan mental atau mental health. Ya, kesehatan mental, obatnya dimakan sehari 3 kali, 1 kapsul. Bentuknya bukan tablet, bukan cair, tapi ini namanya obatnya. Yesaya 41 ayat 13. Apa bunyinya? Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku yang menolong engkau. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yang takut masa depan, Tuhan akan menolong masa depanmu ya. Jangan takut. Ayo, punya mental yang sehat ya. Mental health. Jadi punya kesehatan mental yang baik. Tetap semangat, tetap optimis. Kamu itu anak-anak remaja, anak-anak pemuda, harapan keluarga, harapan bangsa, harapan dunia. Ya, jangan nambah-nambah orang depresi, orang cemas. Ya sudah banyak orang depresi yang cemas. Kamu jangan ikut-ikutan. Ya, sahabat Yud harus jadi pribadi-pribadi yang penuh semangat, percaya Tuhan akan memimpin, menolong, dan menjadi pribadi-pribadi yang memberkati nanti. Ya, itulah sahabat Yudki nanti. Sampai bertemu kembali di dalam episode yang berikut dengan tema-tema yang menarik. Tuhan memberkati. Sahabat Yudki nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti jangan-jangan juga menuai yang buruk. Lakukan yang terbaik selama kamu masih remaja dan pemuda. Shalom.